Dokter Yulinda Erva, ya Mbak Yulinda. Aku manggilnya Mbak Yuli, apa Mbak Yulinda nih? Ah, sebentar. Oh, ini udah. Mbak Linda Ya, aja. Oh ya, ya. oke, siap Mbak Linda. Oke. Nah, Hmm. Mbak Linda nih, kita seperti biasa ya, seperti biasa Hmm. di Teva Naka sebelumnya, kita mau dengar Hmm. sharingnya Mbak Linda Hmm. mengenai pengalaman menjalankan KF-nya, misalnya awalnya kenal KF dari mana, terus mungkin di awalnya menjalankan KF alasannya apa, terus apakah ada perbaikan yang dialami, atau apa ada kendala-kendala menjalani KF-nya, dan saat menjalankan KF itu apakah bagaimana respon dari keluarga, mungkin lingkungan, sejawat, jika ada, dan jika Hmm. nanti Mbak Linda ada kira-kira apa sih yang masih mengganjal seputar KF ini, yang mungkin Hmm. secara dari sisi yang Mbak pelajari sama ini sebagai dokter, ada yang kayak kurang tepat atau yang masih mengganjal, jadi pertanyaan itu juga nanti bisa ditanyakan. Insya Allah jawabanku bisa bantu mencerahkan dan juga bisa sebagai konsumsi bagi audiens dan juga yang nonton YouTube-nya nanti untuk menyimak jawabanku dari pertanyaan Mbak Linda. Oke, tanpa menunggu waktu lama, silakan Mbak Linda sharingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, bagus. Terdengar, Mbak. Amin. Mantap. Ya, alhamdulillah. Ya, bismillah ya, saya mulai ya Mas. Jadi deg-degan nih. Pertama kali saya kasih tahu perasaan saya dulu ya. Ya, boleh. Boleh. Pertama sih kayak nggak nyangka gitu ya, nama saya terpampang jadi narsum. Rasa unbelievable juga sih. Pertamanya kan biasanya kan ngelihat-ngelihat aja ya, terus finally ada waktu permulaan di bulan April 2022 saya jadi narsum, ya Allah. Ya mau sharing. Saya kenal KF itu pertamanya dari ada webinar dari apa gitu ya, saya lupa, tapi narsumnya itu ada Dokter Piprim, Dokter Kobal Sangaji, waktu itu tentang COVID setahun yang lalu. Terus kan itu excited banget karena ngomongin patofisiologi sampai ke seluler gitu kan. Nah terus bagus banget gitu. Nah terus dari admin webinarnya itu bilang kalau masih ada pertanyaan, bisa ikut grup ini gitu kan. Nah itu grupnya Medcon ini ternyata. Nah dari situ saya silent reader. Silent reader. Sebelum itu, Mbak waktu itu akhirnya masuknya di grup Medcon keberapa? Medcon 1, Medcon ini. Mbak di Medcon yang tulisannya atasnya judulnya Metabolic Conditioning 1. Iya, Oh 1, alhamdulillah. Soalnya biasanya kalau yang di sini yang habis webinar itu dapatnya di Medcon 2, 3, 4, 1 udah full. Iya, itu saya udah lama banget sih Mas sebenarnya. Oh, enggak, soalnya kan aku kan jujur, sorry, aku kan paling aktifnya kan di Medcon, dari 4 Medcon itu aku paling aktif di Medcon 1. Kadang-kadang nanti ada share juga ke Medcon lain, tapi aku paling aktif kan di Medcon. Jadi Mbak selama ini ngikutin terus dong kalau aku sering sharing fisiologi ngobrol di Medcon 1 ngikutin juga. Iya. Oh, alhamdulillah. Ngikutin terus. Aku pikir Mbak di Medcon kan, bukan Medcon 1. Enggak, saya di Medcon 1. Nah, itu kan ya pelajaran dulu ya waktu kuliah kan, yang dasar banget, yang waktu awal kuliah nih, jujur nih, yang masih apaan nih gitu kan. Yang masih kuliah tuh ya masih nggak mudeng lah ibaratnya. Jadi kayak waktu dulu tuh yang penting lulus lah gitu kan ya. Jadi ilmunya itu jujur aja nggak terlalu nggak terlalu melekat lah bisa dibilang. Nah pas Mas Tio ngejelasin, Masya Allah ini kayak dosen
gitu kan. Amazing mulu nih tiap hari deh pokoknya saya Mas Tio. Gitu. Tapi bedanya malah excited Mbak ya. Kalau dulu sama dosen kan dicuekin. Kalau dulu sama dosen kuliah dicuekin, kalau ini kok bisa sih ditanyain terus malah tahu. Iya betul Mas Budi. Dulu zaman kuliah ngantuk mulu Mas, itu kayak ngedongeng Mas. Aduh parah banget ya. Untung udah di wisuda, kalau nggak dibatalin Enggak Mas, abis itu saya belajar sendiri Mas, jangan gitu dong. Wah, sih. Belajar sendiri abis itu. Lanjut. Iya, jadi saya mengenal KF. Nah, ternyata kan ini sebenarnya ini ya aplikasinya sih intinya ya. Aplikasinya adalah diet gitu, bagaimana kita hidup sehat. Nah, tetapi ya begitu ya namanya godaannya berat, godaannya banyak nih Mas, jujur. Jadi manusiawi. Ya, saya sempat ngejalanin loh Mas, beneran Mas, waktu pas lagi saya isoman. Waktu itu mentor saya itu dokter apa ya? Ada namanya dokter siapa gitu. Rahasia Cie. Nah, itu saya KF tuh Mas beneran. Nah, terus enakan tuh ya pas lagi sudah selesai isoman, lumayan tuh ngejalanin kayaknya ini ya godaannya banyak, jadi tergoda lagi deh. Oh. Gitu, Mas. Kendalanya sih ini sambil ngomongin kendala ya Mas ya. Ya betul. Itu kendalanya. Terus yang kedua mungkin karena dari dulu kan udah biasa ya orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi nggak kenyang. Jadi gitu. Itu kendala ya. Jadi kendala itu sebenarnya dari faktor eksternal dan internal. Kalau dari internal yaitu karena mungkin faktor kebiasaan, dari dulu udah biasa makan nasi, terus kalau nggak makan nasi belum makan gitu. Gitu. Terus internal ya, terus internalnya faktor internal lagi yaitu masih belum kuat sama godaan. Terus yang ketiga mungkin dari segi keilmuan belum nyantol semua gitu kan. Kalau faktor eksternal ya karena terbiasa ya dari dulu kayak biasa budayanya makan nasi gitu. Ya jadinya belum bisa ngejalanin juga gitu untuk yang eksternalnya. Terus masih sama Pondok Mertua Indah jadi masih belum bisa. Tapi mertua gimana mertua mau ngertiin nggak dua waktu isoman yang tuh jalanin KF nggak makan nasi gitu? Iya nanyain, kok nggak makan nasi? Nanti lapar loh. Makan nasi. Nanti lapar loh, nanti lemes loh. Gimana mau cepet sembuh gitu? Ya, buat tenaga, malah harus makan bubur mungkin ya. Biasanya makan bubur kali. Iya, kan kalau orang sakit di rumah sakit dikasih bubur. Iya, sama. Meningkatkan indeks glikemik malahan. Iya. Maaf ya Mas kalau ada suara-suara itu suara anak saya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Back sound, ada back sound. Jadi Mbak Yulinda total berKF-nya sudah berapa lama Mbak? Maaf Mas, gimana Mas? Total berKF-nya sudah berapa lama? Total berKF-nya, aduh, baru Mas, baru berapa ya? Hitungannya bulan sih, jadinya. Ya memang justru yang nyubi-nyubi itu dicari. Ya Allah. Jangan yang banyak kalau yang udah lama memang menginspirasi, tapi yang nyubi-nyubi itu juga banyak pertanyaan itu yang
mesti kita jawab kendalanya kenapa? Karena insya Allah nanti YouTube seperti ini nanti yang mengkonsumsi juga banyak newbie juga yang mungkin punya kendala yang sama seperti Mbak Linda, misalnya sama-sama susahnya godaan dari belum makan nasi atau betul, teman-teman atau godaan mungkin godaan tepung-tepungan ya, mungkin kayak kue gitu ya. Betul. Terus sama gimana kendalanya kalau ya ini mungkin ada yang sama ya, mungkin sama-sama di rumah mertua yang mungkin pahamnya masih beda, sedangkan harus makan di meja makan kayak serba gak enak kalau itu. Ya memang itu salah satu kendala loh, ya ada yang mengalami juga kan ada aja nanti siapa tahu yang ibu yang juga mengalami ya kalau lagi pulang kampung case yang sama orang di rumah orang tuanya atau rumah mertuanya disuruh kamu ini tuh nggak makan, karena kan pahamnya kan memang normalnya sekarang itu kan, apalagi kalau di Indonesia itu kan nasi itu kan aneh kalau nggak makan nasi gitu loh, ya kan? Nah, betul. Kayaknya afirmasinya Mbak Yulinda dalam banget. Ya, memang itu yang memang dicurhatin juga di Japrian. Mas Tio. Ya nggak apa-apa Mbak, kan nanti kan kita bisa membantu menjawab karena bener Mbak, memang kendala-kendala yang simpel seperti ini kadang-kadang memang harus diungkapkan karena haters ya. Pasti banyak yang mengalami hal yang sama untuk memulai KF itu kendalanya apa, karena jujur Mbak, pola hidup kita itu memang pola hidup yang anti mainstream di masa kini, nggak bohong aku. Pola hidup yang anti mainstream, yang apalagi itu ya aku juga nggak bisa kebayangin tuh repotnya Mbak kalau sama orang tua sih mungkin bisa deh karena anaknya sendiri, tapi kalau di rumah mertua aku nggak bisa kebayang itu perjuangan Mbak itu kayak apa. Karena jujur kan pasti nggak enak kan, maksud aduh gimana ya, serba salah ya itu memang itu kendala yang sangat gimana ya, kayak kita mau menjelaskan nanti terkesan mau menggurui, serba salah. Ya kan bener nggak, kalau sama orang tua kita malah kadang-kadang suka menggurui orang tua aja nggak mau paham. Kamu karena anaknya sendiri, kamu ngerti apa sih maksudnya gitu? Maksudnya kalau anak-anak sendiri ya. Yang susah itu kalau sama mertua gimana coba? Bener loh, sama mertua itu serba salah, nggak mau terkesan menggurui. Tapi ya kita mau nggak makan karbo tapi gimana, nah ya itu di situ memang gitu loh, di situ aku juga kan aku selalu ngajarin sebelumnya untuk jadi warrior itu harus menghadapi lingkungan eksternal, kita harus berani declare jati diri kita nggak makan karbo, dan kita bisa berani menjelaskan kenapa tujuannya kita nggak makan karbo seperti ini gitu loh. Itu kan kadang dengan kita dare to declare ini, kita malah dapat respect dan kita bahkan bisa menginspirasi orang lain untuk oh gitu ya, akhirnya mereka paham, oh ternyata karbo itu tidak esensial ya, oh ternyata kalau nggak makan karbo malah insya Allah kesehatannya lebih membaik, metabolisme lebih bagus, lebih nggak cepat lapar, apapun keuntungannya kita bisa menginspirasi orang lain saat cerita. Nah, kendala nomor 1, kita mau cerita itu ke mertua gimana tuh, kesannya kan kalau orang lain gampang, teman gampang, orang tua sendiri gampang, begitu mertua, waduh, gimana caranya supaya nggak terkesan menggurui ya, menjelaskan sesuatu gitu loh. Itu, aku juga kalau yang itu benar penjawabannya ya. Solusinya gimana? Mungkin Mas Budi ada ide? Oh, aku justru tadi di chat tuh Mas. Aku malah jadi muncul pertanyaan nakal. Aku kan pasti sering bilang tuh mertua aku sih baik ya kan. Masanya sih enak. Kalau aku alhamdulillah ini aku ya Mbak, aku gantian cerita aku sendiri ya. Kalau aku mertua aku ya karena ikhtiarnya awalnya KF itu buat Alif. Iya. Ikhtiarnya mereka harus paham dulu kenapa Alif begitu mulai empati kan, begitu mulai makan Alif kenapa kita nggak mau kasih karbo, kita jelaskan dulu. Karena untuk ikhtiar anak-anak ya, karena memang Alif kan begitu khusus supaya nggak kejang, dia nggak boleh masuk karbo mah, aku ngomong kayak gini. Ya, tapi kita benar-benar berusaha menjelaskan, tapi akhirnya
ibu mertua aku paham. Nah, yang aku mudah karena awal menjelaskannya karena Alif duluan kan, kita mau ikhtiar buat dia nih. Oke. Dia memudahkan aku, bukan aku tiba-tiba mau diet apa-apa, walaupun aku dulu posisinya masih 114 kilo, gede banget gitu. Ya dulu kalau dia ya. ini cerita dikit. Iya, sebelum cerita itu nanti. Kenapa mertua aku kan orang Padang. Padang. Mereka tuh seneng kalau menantunya makannya banyak. Iya. Pas merit sama Lina kan aku kan super big kan, 114 kilo gitu. Dan makanku kan jelas kan banyak kan. Ya itu seneng. Jadi kalau aku pribadi, kalau orang Jawa, kalau mungkin ya beda adat ya. Kalau makan di depan mertua makannya rakus atau banyak gitu kan, kesannya kan nggak sopan kalau orang Jawa. Tapi justru kebalikan, aku senangnya tuh di mertua aku ini karena orang Padang kan. Kalau aku makannya banyak, nambah terus ya, dia malah senang, puas. Kadang-kadang itu dianggap menghargai. Ya, jadi setelah Malina wajar dong. Dari kalau nggak salah aku dulu 98 100 kilo, tambah 14 kilo lagi wajar dong. Kan alasan paling gampang kan menyenangkan orang tua. Semua masakannya, semua makanannya selalu aku makan. Ya kan? Dan aku suka lagi masak Padang. Yang dimasakin rendang, yang dimasakin rujak, telur, ikan, bakar. Ya waktu awalnya kan pakai nasi, jelas dong. Ya aku tambah, wow. Tenang, nah tapi pas ya udah dapat Alif, terus Alif ada masalah, dan akhirnya mertua juga tahu kalau Alif ini kita mau ikhtiarkan dengan tidak makan karbo pada saat dia memakan. Aku yang jelaskan, jelas. Aku harus menjelaskan, meyakinkan. Nah itu jalan. Nah disitulah kita nggak masukin Alif karbo, dan mertua menerima, dan aku bilang aku juga nggak mau makan karbo. Jadinya ya, tapi mertua aku sih tetap senang. Kenapa? Karena lauk tetap dihabisin. Nasi. Dan aku cocoknya dengan mertua aku apa? Kalau mertua aku kan kalau yang aku nggak tahu ya. Tapi kalau yang benar-benar orang Padang asli, itu masakannya itu anti dikasih gula. Iya, memang betul. Enaknya, jadi nggak ada itu gula itu nggak pernah cipratin ke makanan itu nggak ada. Jadi beda kalau sama orang Jawa kan dikit-dikit tuh pakai gula, dikit-dikit pakai gula. Kalau itu enggak, kayak aku tuh cuman transisinya gampang banget, cuman nggak makan nasi, udah selesai. Tinggal makan semua lauknya. Jadi ya nggak mengecewakan sih, karena lauknya juga tetap selalu habis kan. Nanti nggak tentu. Itu kalau dari pengalamanku ya. Di orang lain mungkin lebih sulit, maksudnya untuk memberi pengertian ke lingkungan sekitar, terutama keluarga, apalagi mertua yang otomatis ya gimana ya, kita sebagai menantu ya harus pasti lebih beda dong perlakuan kita ke mertua sama orang tua. Pasti kita lebih gimana, sungkan kalau mertua gitu, itu udah. Betul Mas, memang betul. Kadang-kadang pas acara keluarga, bukan rahasia umum. Kadang-kadang pas acara keluarga gitu, istriku pas ikut ada yang ngomong, ini si Hesti kok kurus banget, gak dikasih makan apa? Aduh, repot. Nah kebetulan mama mertua juga nimpalin, iya memang gak makan nasi. Aduh, kita mau jelasin mulai dari mana? Aduh, makanya susahnya kan menjelaskan ke seseorang yang kita sungkan dan tidak mau terkesan menggurui, itu yang susah gitu. Kalau orang tua sendiri, kita misalnya gini, kalau ada wario yang ngeluh karena pulang kampung disuruh orang tuanya, ya namanya anak kan bisa berargumen sama orang tua. Tapi kalau mertua gitu, jadi Mbak Yulinda kayaknya nggak sendiri kalau punya masalah yang sama. Even yang sudah 6 tahun, bahkan masih 13 tahun aja juga masih. Iya, kita tahu cara, mungkin kita bisa menjelaskan, tapi kita selalu ada kesungkanan ini loh yang kadang-kadang suka jadi kendalanya. Mbak Yulinda dulu ber-KF-nya kalau boleh tahu tadi, kalau misalnya aku tadi mungkin lebih diceritakan lagi awalnya itu sebenarnya kenapa ya?
kalau boleh. Karena memang kan karena webinar ya. Terus yang membuat tertarik itu apanya? Apakah karena takut waktu itu ada COVID atau bagaimana, Mbak? Iya, awal saya, kalau saya ber-KF itu karena saya isoman ya. Oh, Isoman karena isoman. COVID yang ketiga, Masya Allah, itu Oh, Tiga elah, kali 3 kali. 3 kali lah. benar-benar itu luar biasa. Saya Waduh. yang pertama, iya, jadi saya pertama itu kan sampai masuk wislet karena yang kena Ya. itu saya sama asisten. Jadi kan nggak mungkin di rumah. Nah, walaupun sih gejala ringan, cuma kan kalau bertiga gitu kayaknya lebih baik di wislet aja gitu kan. Soalnya kan temen satu puskes udah ada duluan di wislet. Dia sekeluarga juga, suaminya dia sama anaknya. Terus dia bilang sama aku kan waktu itu kita lagi deg-degan kan nunggu hasil. Terus dia japri aku, kalau misalnya ada juga yang kena di rumah, lebih baik ke wislet, dia bilang gitu, karena lebih nyaman kalau waktu dulu kan, yang masih awal itu loh Mas, yang tahun 2020 saya kena itu pertama kali, ya udah, kan akhirnya Tapi itu juga momennya ya lagi lumayan lagi serem-seremnya ya, Mas. lagi serem-seremnya betul. Iya, nah terus saya ya udah mendingan daripada apa-apa di rumah gitu kan ya, lagi serem banget kan waktu itu, udahlah dirujuk aja dan qadarullah juga itu banyak banget kan, kalau saya kan puskesmas kelurahan, kecamatannya kan Kramat Jati. Nah jadi waktu itu juga teman-teman juga banyak yang kena, jadi kami tuh sampai 1 bis Mas, 1 bis dulu kan sekolah kan ini ya PJJ kan, sampai bus sekolah kan gak dipakai. Nah dirujuknya itu pakai bus sekolah, saking banyaknya dulu tuh ya kan, ya udah udahlah ya, alhamdulillah udah sehat. Nah terus saya yang kedua ini saya nggak tahu kalau saya kena, bukan nggak tahu, cuma gini doang, kok saya pilek ya, kok kayaknya nggak enak gitu kan, ya udah coba aja deh swab gitu, udah positif gitu kan, ya udah isoman di rumah karena cuma saya doang yang kena, yang lain keluarga nggak ada apa-apa, ya udah, dan available kan kalau waktu dulu sih di rumah sih, ya udah tuh udah selesai. Nah yang zamannya ini Mas, Delta ya kalau nggak salah ya, iya Delta tuh, yang zamannya Delta tuh, iya tuh Mas tuh Kena lagi. zamannya Delta, wah itu parah banget. Saya lebih parah dari yang pertama. Kalau yang pertama kan emang ya ada gejala tapi ringan. Waktu pas Delta, akhirnya saya di swab, wah benar positif. Tapi saya di rumah, cuma available juga, memungkinkan kalau saya bisa di rumah gitu kan waktu itu. Terus pas dari situ saya sampai saturasi sempat turun gitu kan, tapi saya tetap baca-baca KF, soalnya dulu kan Mas Tio ngomongin itu kan badai sitokin kan ya Mas ya. Iya. Saya ingat banget tuh. Dulu lagi bahas gencar-gencarnya badai sitokin. Ya udah saya mencegah jangan sampai terjadi badai sitokin. Saya baca-baca juga grup Medcon. Terus waktu itu ini yang siapa yang mau pilih mentor gitu ya Mas? Ingat nggak Mas Tio? Oh ya. Kalau yang lagi isoman. Iya, kalau ada yang mau milih mentor silakan, mau milih siapa gitu kan. Oh ya. Ya. Nah, ya udah dari situ deh saya ada mentor saya yang di grup Medcon, udah Mas tahu gitu. Saya ber-KF. Alhamdulillah gejalanya cepet perbaikan. Terus setelah isoman saya masih ngejalanin KF, bertahan berapa bulan gitu ya. Itu lagi Mas. Biasalah omongan orang yang itu kayak istrinya Mas Budi itu loh. Kalau kurusan sih. Aduh. Oh iya, karena pengaruh itu ya.
Kayaknya gimana gitu deh. Aduh, kalau cewek tuh udah body shaming tuh, Aduh. kayaknya petir. Fancy ya dengan body shaming. Bener deh. Kalau kan mana waktu itu kan sempet lama kan gak masuk ya. Soalnya orang-orang gini kan rata-rata tuh kalau orang habis isoman kan katanya gendut gitu ya. Kok lu isoman, kok lu malah kurus sih gitu. Gitu dia ngomongnya. Kok lu isoman malah makin kurus sih? Ih, capek banget sih denger kayak gitu. Maka gimana aku di fish challenge aku fish challenge tambah kurus nih, mukanya tambah tirus. Pada kaget orang-orang pas aku 5 minggu cuma makan ikan aja habis badanku, maksudnya ya body fatnya turun. Tapi ya kalau badan kan nggak kelihatan kurus kan, maksudnya cuman nggak bisa ditolong muka dan lehernya jadi kecil, pipi jadi lebih tirus. Makanya jadi aku juga jangan-jangan aku di body shaming lagi. Oh, cowok mah ini Mas kebal kupingnya. Kebal kalau kita. Iya, cowok mah. Berarti nanti Mbak Yulinda mesti minta tipsnya gimana supaya bebel deh. Tapi jujur waktu jalan KKM kan pasti lebih enak dong badannya, rasanya juga lebih sehat, rasanya juga pokoknya lebih fit lah, jauh kan. Lingkar perut berkurang gitu kan, badan kayak ringan gitu. Itu memang nggak bisa dibohongin hitungannya, cuman ya kebanyakan para warrior juga atau yang nyebut-nyebut kebanyakan mereka kendalanya ialah respon dari lingkungan sekitar yang bilang, oh kamu keputusan, kamu gini. Jadinya ayo makannya apa, udah makan nasinya lagi gini. Berarti Mbak rasakan kalau masuk karbo gimana rasanya? Apa lebih sehat apa lebih kayak enak? Betul itu. Iya, ya pas gitu emang sih malah jadi lebih gampang capek gitu kan. Jadi cepat lapar, bawaannya kayaknya untuk tenaga harus makan dulu baru bertenaga, tapi nanti cepat turun dan lapar lagi, betul nggak? Iya benar. Harus isi bensin dulu. Isi bensin dulu. Konsepnya betul Mbak, dia benar Mas. Jadi kalau orang makan karbo itu tenaganya memang harus makan dulu baru tenaga. Kalau kita bangun tidur kita bisa narik tenaga dari tangki bensin yang ada gitu loh. Betul. Iya Mas Tio jelasin itu ya Mas. Refill. Ya. Jadi kita jatuhnya benar-benar kayak mobil Mas. Jadi kita naik mobil. Terus pas udah mau pulang kita mampir ke pom bensin. Itu namanya apa? Refill bensinnya kan? Iya. Refill tanki. Mobil nggak ada kan? Mau kemana pom bensin biar mobil gue bisa jalan. Nah, caranya ke pom bensin gimana? Kan nggak gitu. Mau ngasih mobil makan biar bisa jalan. Kan nggak. Kalau ke pom bensin berarti isi lagi bensinnya kalau yang kurang. Iya. Supaya besok bisa dipakai lagi. Ya kita juga sama sekarang. Kalau kita makan, kita cuma ngisi bensin, refill, tapi kita realnya untuk mobil berjalan atau kita menggunakan lokomotor kita tidak ketergantungan harus makan lebih dulu sejak bangun di pagi hari, betul nggak? Ya kan, jadi apa bedanya kita sama mobil? Kalau kita makan samanya kayak mobil ke pom bensin, refill tangki bensin, kita refill fuel kita juga untuk dipakainya besok atau nanti, nggak makan tenaga baru jalan, konsepnya udah beda gitu loh. Berarti Mbak Yulinda dulu aku sedikit summarize nih. Berarti pas setelah kena yang Delta baru lihat webinar itu kemudian terapin KF itu ya? Lihat webinarnya udah setahun kan, webinar itu 2020 kan? Kalau nggak salah ya Mas ya. Oh, ada dua memang, yang 2020 sama 2021 kalau nggak salah. Oh, makanya Mbak Linda dimasuk ke grup Mekon 1, berarti kan ada 1. Oh ya sudah, oke. Berarti
Jadi habis dari yang Delta itu baru yang benar-benar ibaratnya, waduh ini nggak bisa lagi deh. Ibarat ya, Iya. gitu ya. Iya kayak apa ya, Oh. efek terpaksa. Takut sama sitokin, ada sitokin. Iya. Ini nggak bisa nih, ini bahaya ini kalau dibiarkan gitu kan. Soalnya sempat pakai oksigen waktu itu Mas. Oh lah, sempat pakai oksigen. Karena saturasi saya makin turun ke 80, 82, 83. Oh lah. Iya. Juga. Serem juga. Sampai kan terus saya beli itu apa IH. Tapi benar-benar wake up call lah itu kurang lebih ya. Jadi udah ikut webinarnya kan dari 2020. Tapi ya jalanin. Tapi Belum pas dijalan. yang kena COVID yang ketiga Delta itu langsung jeder itu sampai udah oksigen lagi itu isomannya di rumah atau di rumah? lagi? Di rumah dibawain oksigen. Pakai oksigen. Dibawain oksigen. Bereaksi nggak, Mbak? Waktu pakai IH, waktu itu bereaksi di dada atau kayak pas Mbak nyobain yang di hidung nggak? IH-nya? Dioles di hidung nggak waktu itu? Enggak, saya IH-nya diminum, salah ya Mas ya? Maksudnya ada reaksi nggak? Maksudnya begitu nempel kayak rasa hidungnya hangat atau dadanya hangat, gimana? Ada rasa plong atau apa gitu? Gimana ya waktu dulu ya? Lupa sih Mas, mungkin karena lagi sesak banget kali ya. Karena sesak itu ya? Gitu. Tapi bisa tidur kan waktu itu? Nah iya, saya ngikutin itu Mas, yang 6 pilar itu. Apa? 4 pilar ya? 5 pilar. 5 pilar. 5 pilar. MMR, merem, mingkem, relax. Iya itu. Gitu Mas. Berhasil tapi itu langsung cepet turun di jalannya. Iya, alhamdulillah. Pokoknya saya banyakin tidur gitu kan. Tidur, pas bangun makannya makan itu hewani. Iya hewani. Rebus, daging. Terus aku bilang, aku jangan dikasih nasi ya gitu. Ke siapa tuh? Suami atau ke? Iya Mas suamiku. Aku nasi kayaknya enak banget ini gitu kan, aku bilang aja gitu speaknya. Itu cewek itu. Kalau cowok alasan gitu pasti dikejar. Masa sih, ayo makan gitu. Beda. Kalau cewek nggak bisa. Oke, berarti yang wake up call-nya benar-benar di Delta tuh. Waktu itu berapa hari Pak? Recovery-nya berapa hari? Recovery-nya saya lumayan lama itu. 2 minggu aja saya swab itu masih positif, masih ada gejala. Oke. Terus disuruh seminggu gitu. Jadi 3 minggu saya. Lumayan juga saya lama tuh yang Delta tuh. Oke. Nah, terus habis itu sudah niat KF tapi dibully lagi sama teman-teman sejawat. Body shaming. Terus mulai balik lagi kapan, Mbak? 2 bulan 3 bulan gitu setelah masuk gitu. Pemicunya apa? Kalau boleh tahu, pemicunya apa menyebabkan kembali? Yang menyebabkan kembali kalau dari faktor internal ya itu tadi. Itu tadi ya, rasa itu ya. Saya merasa ini ya, lapar gitu kan. Laparan, udah nggak kayak dulu. Kayak kurang nampol nih kalau nggak makan nasi gitu kan ya. Terus juga variasi makanan di sekitar tempat kerja juga itu aja gitu ya. Itu jualnya nasi bungkus Padang ya lo. Kan tahu sendiri kalau beli nasi bungkus
Kayak gimana nasinya? Nasinya yang banyak banget. Ngomong sama Mas Tio udah tahu itu. Dia spesialis Padang dulu. Sampai sekarang juga masih pecinta Padang kok. Tanpa nasi. Nasi. Oke, jadi udah gitu. Nah, Tapi Mbak Linda ini, aku kemarin sebelum ngajak dia ke acara ini, karena tadinya Mbak Linda lagi japri aku. Boleh ya kita Mbak masalah kalau yang gitu. nah, tapi ya mungkin katanya janji nggak kasih tahu nih. Nggak boleh Pak. Ini kan bukan masalah ilmu pengetahuan kan? Oh iya. Ya kan, karena aku nge-sharing ilmu pengetahuan. Nah, tapi aku sukanya apa? Dia tertarik dengan fisiologi. Fisiologi apa tuh, Mas? Fisiologi apa? Dia tertarik dengan fisiologi. Maksudnya aku ngajarin sampai akhirnya karena daripada japri aku nggak bisa kan Mbak Linda kan pengennya nelpon, ya udah boleh nggak apa-apa. Ya itu kita ngobrol panjang lebar mengenai fisiologi. Maksudnya ngajar Pak dosen. Konsep dasar berpikir. Karena nanti kalau misalnya insya Allah Mbak Linda jadi melanjutkan untuk sekolah haji, aku sarannya untuk agar mudah menangkap ilmu dari dosen, kita harus tahu fondasinya dulu. Kan ilmunya kan pasti kan textbook ya. Aku sih nggak pernah melalui jalur textbook kalau belajar secara ini kan. Kalau kedokteran kan pasti textbook itu ada kayak kurikulum, betul nggak sih Mbak? Aku kan nggak pernah lewat kedokteran. Iya betul. Modul. Jadi ada modul kan. Modul kalau yang organ. dengan di telepon itu Mbak dengarnya seperti modul apa fondasi? Fondasi, enggak, modul itu maksudnya ini Mas, kurikulumnya modul fisiologi gitu. Oh. Kalau apa yang di telepon kemarin gimana Mbak? Mbak cepet paham ya aku? Ya, bentar Mas, ada iklan. Nggak apa-apa, santai. Kalau yang waktu kemarin jelasin itu, ya itu apa ya, enak gitu ngejelasinnya kayak buku tapi seperti di buku tapi lebih cara penyampaiannya enak gitu. Kan kalau buku kan nggak bisa animasinya kan, nggak bisa analoginya. Mas, mau bilangnya Mbak Linda itu pasti buku berjalan yang bisa ngomong. Justru aku senangnya tuh kalau lagi berusaha jelasin fisiologi itu, aku pengen nyari cara aku menjelaskan udah sederhana belum ya? Maksudnya udah bisa ngebayanginnya bisa nggak ya gitu. Boleh nggak aku cerita ulang sebentar apa yang aku jelasin ke Mbak Linda? Cara fondasi berpikir untuk mempelajari fisiologi kehidupan. Ulang di sini boleh ya? Oh, ya, bentar Mas. Yang mananya nih Mas? Yang dari mananya nih? Dari yang mana? Aku kan waktu itu kan di telepon ngajak Mbak, nanti pelajarannya macam, tapi supaya memudahkan Mbak masuk untuk mempelajari apapun. Nanti kan fisiologi kan pasti kan nanti modulnya kan pasti organ dulu. Kalau aku mau ngajaknya dulu, makanya kan aku jelasin Mbak kan sel, betul nggak? Ya. Kalau Mbak udah tahu, karena kadang-kadang kalau misalnya gini, cara kerja jantung gini, kita fokus mempelajari semua itu, tapi nanti nyambunginnya bingung kalau kita nggak tahu fondasi dasarnya. Iya. Ya kan aku jelasinnya di telepon, boleh aku cerita ya? Nah, fondasi di telepon tuh gini, yang aku ceritain. Basic kehidupan. Oke, kita ngomongin manusia ya. Kalau di sini kita ngomongin berarti manusia. Oke, manusia itu awalnya apa sih? Awalnya manusia pada saat sel, 2 sel. Itu kan manusia itu kan merupakan gabungan hasil dari gabungan dari sperma dan ovum. Di mana basic dari sel itu ialah DNA atau materi genetik di dalam sel itu yang merupakan kode universal yang bisa menghasilkan
Jadi gini, ada suatu buku nih, buku di suatu sel yang nanti kalau buku ini direplikasikan akan menghasilkan suatu fungsi. Contohnya, kita sebagai manusia dengan berbagai macam fungsi kita bisa bergerak, bernafas, berbicara. Kemampuan sekompleks ini itu diawali cuman dengan double helix DNA, di mana merupakan sumbangan dari orang tuanya, juara ya, setengah dari bapaknya, setengah dari ibunya, membentuk DNA ya, akhirnya double helix ya, menjadi zigot ya, akhirnya berkembang menjadi janin, bayi, lahir ke muka bumi. Nah, manusia dengan fungsi-fungsinya, ya kan? Padahal cuma dari satu rantai yang simple loh, dari satu rantai DNA yang simple loh. Tapi itu memiliki kode transkrip, kode untuk melakukan berbagai hal. Hasil gabungan dua kode itu nantinya kalau begitu ini udah bersatu dengan sel ovum dan sperma sudah bersatu menghasilkan sel calon bayinya ini, pada saat dia replicate nanti ada yang berdiferensiasi, berdedikasi menjadi, contohnya apa? Menjadi sel otak, menjadi sel jantung, menjadi sel liver, menjadi sel usus, dengan berbagai fungsinya, dan basicnya itu tetap di DNA yang sama, dari DNA gabungan antara kedua orang tuanya. Tapi pada saat dia menjadi sel otak, artinya dari rantai genetik itu hanya fungsi otak yang dibuka di saat dia bereplikasi menjadi sel otak. Jadi fungsi otak bisa dijalankan oleh sel otak karena rantai DNA-nya itu dibuka, yang mana bisa ditranskripsikan untuk melakukan fungsi sel otak. Tapi di situ juga masih ada catatannya untuk melakukan fungsi sel jantung, sel liver, sel imun, sel apapun di tubuh kita. Ada catatannya, cuman nggak bisa dibaca, diblok. Hanya untuk sel otak itulah cara sel dari sel yang stem cell jatuhnya, yang multipoten, artinya bisa menjadi sel apapun. Saat dia mature atau berdiferensiasi, artinya apa? Dia hanya mengizinkan sel materi genetiknya yang bisa ditranskripsikan sesuai dengan fungsinya sel tersebut ditakdirkan, atau mature-nya, dewasanya ke arah mana, itu sebetulnya namanya diferensiasi. Dari basic itu barulah menjadi berbagai organ, nantinya menjadi kumpulan-kumpulan sel ini menjadi organ jantung, organ liver, dan sebagainya. Nah, itu fondasi dasar sebelum kita belajar fisiologi yang lebih kompleks lagi nantinya. Tapi kita udah tahu. Nah, nanti begitu menjelang dapat biokimia, itu kan modul yang berbeda lagi, nanti kan bingung tuh. Benar nggak? Supaya kita benar-benar ngerti biokimia itu fungsinya apa. Nanti aja dulu. Dari basic pengetahuan sel tersebut, cara melakukan fungsinya, barulah kita belajar biokimia. Tapi karena kan menghasilkan reaksi-reaksi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi, betul kan? Tapi kita mempelajari engineering-nya dulu nih. Kalau suatu sel yang sudah mature, sudah berdiferensiasi, contohnya jadi sel otak, sel jantung, cara dia melakukan fungsinya gimana? Artinya dia harus mentranskripsikan kode materi genetik yang dibuka di sel jantung misalnya untuk bisa menjadi suatu bentuk reaksi kimia baru. Caranya gimana? Dicopas, menghasilkan messenger RNA, ya, rantai kode nukleotid RNA. Messenger RNA ini dikirim keluar dari inti sel ke mesin pencetaknya untuk mentranslasikan, namanya ribosom. Nah, makanya aku ngajar itu dari basic sel dengan organel-organelnya, tahu fungsi engineering-nya dulu di satu sel. Nanti kalau udah mereka jadi organ, itu cuma koordinasi sel. Tapi untuk mempelajari kayak biar nggak mumet, kalau Mbak kan dulu dapat PCA cycle atau Krebs cycle itu apa, glikolisis cuma sekilas, atau de novo lipogenesis, taunya itu kayak rantai kimia tapi nggak tahu itu terjadinya di mana kan Mbak? Iya. Nggak terjadi di mana.
kan cuma tahu ahli biokimia, tapi kan kita kadang-kadang nggak ngerti banget itu jadinya di bagian mana kalau kita membayangkan suatu sel itu di mana terjadinya, ya kan? Nah justru itu aku mau ngajarin kalau kita tahu proses terjadinya di mana, belajar dari fondasi, membayangkan something itu lebih mudah nantinya dibanding kita cuma hafalan. Oh bukannya di Krebs cycle gini-gini, karena kita cuma Krebs cycle tapi nggak tahu Krebs cycle terjadi di mana, padahal itu terjadi di mitokondria organelnya, ya kan? Glikolisisnya terjadi di mana ya? Oh itu di sitoplasma. Sintesis lipidnya terjadi di mana ya? Oh, itu di endoplasmic reticulum. Ya kan? Proses glycosylation di mana ya? Oh, itu terjadinya di Golgi. Kadang-kadang kita cuma dikasih rumus kimianya, tapi kita kadang-kadang tidak benar-benar di mana terjadinya itu di dalam satu sel. Karena kan kalau kita melihat secara terjadi itu kan sebagai suatu kayak engineering fungsi yang semua jadi reaksi-reaksi yang dihasilkan di dalam sel tersebut yang untuk disekresikan keluar atau kebalikannya selular signaling yang kembali ke dalam itu kan semua melalui organel-organel tersebut untuk terjadinya. Tapi masternya yang terpengaruh tetap satu, DNA. Antara respon dari eksternal mempengaruhi transkripsinya terjadi di DNA atau kebalikannya transkripsi di DNA menjadikan suatu hasil, contohnya reaksi kimia yang disekresikan keluar dari sel. Ini cuma fungsi gitu loh. Jadi kalau begitu yang aku jelaskan itu panjang ya, dan bisa dijelaskan semua. Tapi intinya dengan cara mulai belajar, kalau aku dulu seperti itu. Karena aku nggak ngikutin modul apapun, tapi aku mau ngerti dari dasar, ya aku belajarnya seperti itu dulu. Tahu strukturnya dulu, tahu engineering-nya dulu. Baru dari situ aku ngeraba sampai aku ngerti seperti sekarang. Jadi aku belajarnya ala engineering-nya dulu, nggak tiba-tiba oh masuk kelas biokimia, terus masuk kelas apa, mumet. Nyari itu nyambungnya di mana ya? Betul nggak, jujur Mbak? Mbak mengalami seperti itu nggak? Mumet nggak? Nyambungnya antar kelas tadi apa ya? Iya. Iya gitu, mungkin karena dikejar awas mungkin ya, normal. Karena kalau sayang gitu kan, terus fokusnya ke nilai mungkin kali ya, salah saya sih. Bukan salah, jadi, memang maksudnya jadi kalau nggak fokus gimana bangsa lulus dan jadi dokter, nggak bisa juga sih. Itu bukan salah Mbak, ya memang harus melewati seperti itu, nggak bisa kalau awal kan nggak dikejar nilai, jadi kan gampang aku bisa punya waktu yang aku benar-benar mengerti sendiri. Nah tapi karena Mbak nantinya buat ini melanjutkan sekolah, saranku ada waktu mulai mendalaminya gitu loh. Jadi menerima, kalau kita udah dapat fondasinya, menerima pelajaran itu aja, aku udah tahu nih gitu loh. Jadi kayak oh cuma tinggal hasil gini-gini gitu loh. Nah itu basic fisiologinya. Tapi kalau dari penjelasan-penjelasanku, KF ini make sense nggak secara fisiologi? Iya, make sense. Tapi kan karena ya itu tadi ya Mas, menyerapnya kan pelan-pelan gitu ya. Cuma jadi mungkin baru berapa persen gitu yang nyerap. Nah ya udah, jadi mungkin Mas Tio boleh ibaratnya gini ya, maaf ya, seperti siraman rohani ya. Ini enggak maksud ini ya Mas ya. Agama apapun lah maksudnya ya, agama apapun gitu kan. Keimanan kan naik turun ya. Nah, jadi mecas keimanan kita tuh misalnya kalau dalam Islam kan ikut majelis taklim misalnya, dengerin ceramah. Nah, ini ya KF ini mungkin untuk menambah keimanan. Keyakinan. Nah itu motivasi, butuh siraman rohani dari Pak Ustadz Tio itu. Jangan dong, jangan dikasih Ustadz tuh. Dikasih gelar RM aja udah berat kok. KF maksudnya, iya RM. Raden Mas Suhu, kan panjang ya. RM aja sering dites kok. RM Suhu Pak F gitu. Siraman rohaninya maksudnya Mas Tio gitu Mas.
Iya. Itu Mas, simpelnya aja buat ya yang udah early 40, jadi kan mungkin loadingnya tuh udah agak-agak lama ya Mas, jadi mungkin harus yang simple gitu. Iya, memang. Ya ini makanya aku sama Mas Budi itu belajar mensimpelkan sekarang. Kalau dulu aku jalur keras, maksudnya apa yang aku tahu aku lepehin langsung, tapi orang pada bingung. Ya dengan adanya TFA seperti ini, pelan-pelan aku juga belajar menyederhanakan fisiologi yang tadinya sulit gitu loh, maksudnya. Yang kayak ngomongin sel kan rumit banget, apa itu sampai level sel organnya. Karena aku ada forum lepeh di Medcon 1, ya itulah makanya aku keluarin di sana. Kadang-kadang begitu aku bawa ke TFH, aku udah ketemu cara menyederhanakan lagi. Yang masih berat mungkin yang langsung aku keluar bulat-bulat berikut jurnalnya mungkin di Medcon 1. Tapi begitu dibawa secara forum TFH gini sambil ngobrol apa-apa, tiba-tiba kepikir, oh ya sederhanakan seperti ini deh, nanti jadi ya akhirnya ketemu aja hal-hal baru yang bisa disederhanakan. Iya. Memang paling enak itu nggak dikejar nilai ya Mbak Yulinda ya. Mas ya, anggap aja itu nggak apa ya, nggak ada nilainya. Bukan gak ada nilainya, maksudnya bukan gak ada nilainya. Nanti gak lulus kayak gitu. Gak lulus ya Mas, so abadi dong saya ya. Nanti. Ya kan pasti lulusnya, semua orang sekolah kan pasti itu, tapi ya untuk mendalaminya lagi memang kita kadang-kadang harus otodidak sendiri aja mendingan. Betul. Tapi jujur, aku nggak tahu sih. Aku aja yang nggak ada background medis ya, nggak ada biologi, sama kayak Mas Tio itu makin paham itu makin exciting gitu. Jadi kayak nemuin, oh ini ngeklopnya ke sini, oh ini sambungan ini ngeklopnya ke sini, makin exciting lah. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya nakes itu semua punya ekspresi feeling yang sama, kehausan yang sama. Wah itu bisa luar biasa banget itu. Iya kan? Iya, jadi gini Mas Budi, Mas Tio, setiap yang jadi mahasiswa yang masuk dalam kedokteran ya, itu nggak ada kalau menurut saya ya. Setiap angkatan pasti nggak mungkin ada 100% yang keinginannya dia gitu Mas. Ya beneran, jadi memang kayak gitu. Jadi makanya mungkin siapa ya dong? Apa? Keinginan siapa dong, orang tuanya ya? Iya sih, tapi sebenarnya ada juga pengen, cuma nggak full, jujur aja, cuma nggak full. Ya cita. Tapi lama-lama menikmati sih, lama-lama. Kadang-kadang memang cita-cita itu kan tidak lepas dari ya mimpi juga kan, mimpi yang terkait dengan ya kita tahulah. Tapi kan kadang-kadang pada saat menjalani, oh ternyata susah juga ya, kadang-kadang ada sampai frustasi ya kan. Ya makanya bersyukur aja kita, Mas Tio itu bersyukur banget ya. Dari dulu mimpinya dia kan nyari yang bisa seimbang. Minimal bisa ngobrol biomolekuler itu, wah itu seneng banget. Gitu. Tapi makin kesini ya menikmati juga sih Mas Tio untuk mengawamkan itu suatu dunia yang baru juga gitu ibaratnya. Jadi maaf Mas, mungkin gini, ada cara untuk menerangkan kayak pakai bikin karikatur atau kartun gitu Mas, bikin itu PR ininya. Animasi. Aduh susah banget sih aku mau ngomong animasi satu kata itu. Iya itu benar. Mas. Aku setuju. Maksudnya Mas Budi itu sebetulnya gini, kan aku kan kadang-kadang kan menjelaskan sesuatu itu kan fisiologi kan gambarnya sebetulnya ada di kepala aku. Aku nggak tahu gambar. Kalau di grup Medcon 1 kan aku selalu cari dulu di Google gambar yang mendukung, baru habis aku cerita apa-apa, baru gambarnya aku cari di Google, aku kasih nih yang aku maksud seperti ini loh jalurnya gitu loh. Tapi kalau itu ada yang mau bagian warnain tuh. Kalau Cia warnain, tapi dia juga ekspresinya juga mabuk ambil warnain dia mabuk. Ya susah itu membayangkan animasinya 3D-nya itu ya.
Itu Mas Tio, maaf Mas Budi, itu di YouTube saya baru nemuin ada nama YouTube-nya itu Armando Hasidungan. Oh Ini iya. no offense ya. Nah itu kalau pernah ngeliat itu bagus banget dia. Dia yang gambar, dia yang ngejelasin. Iya, betul. Itu dia animasi kayak gitu kan. Wah, jadi siklus IT-nya jago juga loh dia. hepatik apa semuanya. Iya, siklus Iya, hepatik IT-nya jago dia. Wah, keren banget ini ya. Wah, ini kalau dari dulu ada dengan mantap animasi ini. kayak gitu yang si Armando Hasibuan itu dia, tapi aku bener Mas, aku pernah nonton ya Armando Tahu kan itu, ya aku Mas pernah ya? Hasudungan. Heeh. Armando Hasudungan. Hasudungan, ya. Hasidungan. Iya, Hasudungan. Maaf Iya, ya, aku saya salah ngomong. Maaf. Itu dia bikin animasinya. Ya, memang Iya. segmen itu beragam, mulai dari yang memang pengen tahu detailnya langsung, ada yang baru istilah umum aja juga udah keriting, ada yang model begitu. Jadi memang kita harus bisa nempatin juga kalau mau pukul rata full kayak misalnya yang tadi Mbak Linda bilang, tidak semua orang bisa menikmati gitu kan. Ada yang keteteran juga. Tapi ini aku melihat sih teman-teman komunitas sudah mulai paham. Kita 3 tahun yang lalu istilah gluconeogenesis itu nggak familiar. Sekarang udah paham loh. Orang-orang awam itu, oh kita glukosanya dari GNG, udah bisa disingkat. Jadi uniknya, alhamdulillahnya nih Mbak, alhamdulillahnya ya, dengan komunitas KF itu bikin awareness science meningkat di kalangan awam. Karena dulu orang awam tuh mungkin nggak tahu insulin itu apa, mungkin nggak tahu. Ngomong diabetes aja sakit gula, ya. Diabetes mellitus itu ngomongnya ya sakit gula. Enggak, saya nggak diabetes, saya sakit gula. Iya. Makanya itu kan luar biasa gitu loh. Ada yang bisa mengekspresi sampai segitunya. Ya kan? Nggak cuma diterima, udah pokoknya nggak makan nasi aja pas kan nggak disuruh bulat-bulat gitu. Kasih nalarnya dulu, analoginya, ekspresi secara saintifiknya, baru dapat. Nah itu aku rasa mungkin sebelum KF ada di Indonesia mungkin belum, orang-orang di grup lain belum sampai segitu ya Mas. Maksudnya belum sampai sedetail kita kalau ngomong gitu. Memang kalau aku bilang perkembangan awareness fisiologi, aku sih percaya diri kita jauh lebih maju, ya kan? Karena kalau di luar sana atau ya, tapi tergantung ya untuk tiap-tiap orang kehausan untuk mau mengupgrade itu seberapa besar gitu. Karena ilmu itu ya kayak tadi Mbak Yulinda bilang kayak Armando Hasudungan itu juga salah satu referensiku dulu Mas, belajar Krebs cycle awal-awal mabok juga sih awalnya, tapi dapat animasi gitu jadi ini maksudnya Mas Tio. Kalau dari Mas Tio nggak dapet. Jadi aku agak rumit ya. Mas Tio keras. Ya kalau aku masih melepasnya kan masih berat, masih keras, belum bisa menganalogikannya. Tapi tidak apa-apa Mas, kalau udah gitu, udah mencari Armando. Ya betul. Gitu. Iya. Tuh Mbak Dila bilang gambarnya cool di chat. Ya maksud aku dulu jelasin tuh pakai gambar, aduh, aku nggak tahu, aku kayak jelasin kayak orang udah pasti ngerti gitu, padahal pas udah selesai jelasin, ini kok gambarnya jadi ruwet ya. Jadi kan nggak dulu sebenarnya aku pakai board, pakai spidol, aku jelasin ada kesini, gluconeogenesis ini, polisi sini. Iya. Apalagi Mas Tio udah ada tablet, wah tambah kruwel lagi di tablet ya. Waktu ada tablet aku udah mulai kruwel lagi, semua digaris kepala gini. Itu benar-benar kayak dosen ngajarin. Padahal aku pikir-pikir seminar itu kan yang penting harus dapat analoginya karena ujungnya mereka mau menjalani gaya hidup. Pahamnya nggak perlu sampai sepaham
ya mungkin itu memang seminar untuk dokter kali ya, dokter yang mau memahami bener apa enggak sih, mungkin cocok kali ya. Lalu waktu itu kan aku kan mengisi itu di seminar-seminar yang isinya orang awam. Itu yang aku aku kalau ingat dulu jadi aku parah banget dulu ya, kok jelasinnya kok ya kayak gitu dijelasin ke awam ya, padahal harusnya kenapa nggak dari dulu aku analogi seperti sekarang ya, tapi ya it's a process gitu loh. Tapi yang dulu cara aku jelas itu cocoknya jelasnya di Python gitu loh. Kalau dulu kan Mas Tio semangatnya itu, wah ini kebenaran nih, ini enlightenment ya, nih. Kalau tahu nih, wah. Ya, aku semangatnya itu ya, aku mau membuktikan dulu. Aku bodohnya gini, aku terlalu pengen membuktikan kebenaran. Kenapa? Aku membuktikan bahwa kenapa nggak makan karbo nggak apa-apa secara fisiologi. Kenapa karbo nggak esensial secara fisiologi? Karena aku mau membuktikan, benar-benar membuktikan. Karena tantangan dulu di awal KF kan ialah, nggak makan karbo, nggak makan nasi. Ya mending kalau nggak makan nasi roti mie. Tapi kalau udah nggak makan karbo, sama sekali nggak ada masuk sumber karbo. Terus nanti gulanya kalau gulanya ada hipoglikemia gimana? Kalau gitu, kayak umum aku harus buktikan secara fisiologi itu tidak akan terjadi karena prosesnya seperti ini. Wah, aku jelasin ini. Aduh. Itu gimana tuh orang-orang dulu tuh karena aku tahu kebenarannya tapi aku tahunya secara teknikalnya gitu, jadi menyampaikannya belum sebagus sekarang karena udah sering dilatih di TFH ngobrol kayak gini. Bersyukurlah apa Mbak Linda bukan dari 2016. Ya, cuma dari 2016 yang dari 2020 yang dari 2020 aja juga udah lumayan kata Mbak Linda, apalagi yang dari Mas Tio langsung yang zaman dulu di sekitar mah belang kusut. Aku jadi ingat di Semarang bahas mitokondria, buset ya, yang nakesnya nggak seberapa, awam semua. Aku jelasinnya mitokondria sampai prosesnya gimana mitokondria itu mengalami seleksi, fission dan fusionnya, gimana cara mitofagi terjadi. Aku ingat tuh di Semarang. Tapi pas selesai acara, gila itu orang pada ngerti kayak tadi yang aku jelasin ya. Mas Tio-nya habis itu bingung, ngerti nggak itu? Ya karena aku nggak bisa berhenti pada saat udah menjelaskan. Aku pengennya orang tahu sedetail. Aku tahu detail tapi orang pengen aku kasih tahu semuanya kebenarannya, tapi aku lupa kapasitas untuk bisa belajar cepat dan detail itu nggak dapat, pasti itu yang aku dulu salah. Aduh. Tapi kira-kira sekarang Mbak Linda juga sudah jauh lebih lebih upgraded lah ya kalau bilangnya ya, lebih diperlengkapi ya, lebih yakin dong sekarang. Udah sering dengar dari Mas Tio di Medcon 1, penjelasannya juga sudah lebih membumi dibandingkan awal-awal. Gimana Mbak Linda? Kalau Mbak Linda ini? Iya, saya udah memahami, cuma kan untuk mempraktekkan itu ya butuh proses, adaptasi, ya biasa lambung isinya pengenalannya nasi gitu kan, terus yang masuk kok bukan nasi, itu sih mungkin adaptasi itunya. Gak apa-apa Mbak, itu nanti pelan-pelan akan ini kok. Karena sebelum Mbak Linda juga, kita ada beberapa narsum dulu TFH juga punya pengalaman mengajarkan ya di luar SOP yang sudah berlaku. Tapi mereka juga kayak berinisiatif untuk membuktikan juga bahwa iya loh, ini benar loh. Pada saat misalnya contoh sindrom metabolik DM gitu ya, begitu banyak kasus yang akhirnya juga membebani kondisi keuangan dari pasiennya karena harus insulin terus-menerus ya kan, dan hanya merubah pola hidup aja. Nah, ada satu perubahan yang signifikan gitu. Walaupun mungkin belum masih debatable ya, masih tentang low carb ini. Tapi makin itu sudah jauh lebih firm ya kan. Bahkan American Diabetes Association aja
Gitu. Tapi tidak apa-apa, kita terus beribu. Maksudnya, aku percaya Mbak Linda juga nanti akan ketemu tata laksana yang pas. Apalagi kan Mbak Linda kan di puskesmas nih, ya kan. Kita juga nggak bisa maksain, Mbak terapin deh, kasihan juga lah. Tapi minimal dari Mbak Linda sudah terapin, sudah merasakan, ya walaupun tidak ideal, tidak apa-apa Mbak, santai Mbak. Walaupun jangan jangan berpikirnya ideal. Gitu. Learning by Ya, doing. nah Learning by itu doing. learning by doing, betul, betul. Jadi walaupun 2 bulan santai aja. Pengalaman Mbak Linda juga justru udah Kalau dari kata Eric Westman, kayak riding a bike. Kalau jatuh bangun lagi, mulai lagi. Seperti belajar naik sepeda aja, jatuh bangun mulai lagi. Kenapa takut mulai lagi? Kan naik sepeda mana pinter kalau udah jatuh sekali terus nggak berani mulai lagi. Kapan pinternya? Kalau Eric Westman makanya bilang just like riding a bike, learning how to ride a bike. Jadi kalau Eric Westman bilang gitu, kalau orang jalanin merubah pola hidup itu memang tidak mudah karena kan settingannya udah bertahun-tahun dengan pola yang sebelumnya, kebiasaan. Nah, tapi untuk kalau kita udah tahu why-nya kita mau merubah, yang penting kita tahu why-nya dulu deh. Tahu why-nya, kita tahu kebenarannya, why-nya belum berhasil, tapi kita udah tahu why-nya dulu itu udah modal. Tapi pada saat kita how to-nya kita pelajarin dan kita niat aku jalanin, jatuh bangun itu suatu hal yang wajar. Jatuh bangun ya, maksudnya kayak naik sepeda gagal karena suatu situasi, tapi nanti setiap jatuh itu jadi pelajaran. Artinya apa yang membuatku jatuh kemarin, kenapa aku kalah di sini, kenapa aku kalah di situ, gimana supaya tidak terulang kesalahan yang sama, aku harus lebih persiapkan apa, itu yang kuncinya. Jadi learning by doing, just like riding a bike, jatuh bangun lagi, start lagi, jatuh, jangan jatuh terus kapok, terus enggak susah banget, udah nyerah, gitu yang justru malah mental yang kurang bagus. Yang pasti kalau Eric Westman bilang just like riding a bike, jatuh mulai lagi, start lagi, kesalahannya di mana, perbaiki, jalan lagi, itu. Soalnya gini juga, paling minta bantuannya Mas Tio, Mas Budi. Saya kan di puskesmas itu kan kalau kami itu ada pegang program gitu ya. Nah, saya dapat amanahnya itu pegang program yang dari BPJS itu, namanya program pelayanan penyakit kronis. Jadi ada satu klub DM, ada satu klub HT. Nah, kalau di Puskesmas Cawang karena banyak, jadi ada 4 klub, 2 DM, 2 HT. Nah, itu banyak yang kontrol itu gulanya kan kalau yang DM kan tiap bulan periksa gula sama tensi. Ya udah gitu, yang gulanya suka tinggi. Dan mungkin ya KF bagus kalau misalnya bisa dibantu dari Mas Budi, Mas Tio, ada video yang itu kan dia awam gitu, dan kebanyakan usianya lanjut, ada juga sih yang masih muda-muda, umur 40-an, mudanya 40-an ya. Ya saya, mudanya 40. Enggak sih, saya belum 40. Mudanya 40. Mudanya ya gitu ya. Nah, terus jadi maksudnya tuh mungkin bisa dibantu dibikinin video apa gitu, nanti saya bantu buat bagus tuh Mas Budi tuh edukasi gitu. Untuk yang paling edukasi, yang paling simple, awam tuh, itu di chat juga ada tuh Nur Hayati tuh, dia juga ikut di grup dia kliniknya punya 5 grup. Mbak Nur Hayati Sahid, dia di kliniknya ada 5 grup, edukasinya juga 5 pilar DM, 5 pilar KF. Nah, mungkin kalau Mbak Nur Hayati Sahid, by the way, Mbak Nur, sebetulnya sih Mbak Nur Hayati Sahid ini sebetulnya kalau dia cerita gimana caranya dia bisa mengajak, karena aku yakin di grup-grupnya dia juga pasti kebanyakan yang awam dan lansia. Kan belum ada videonya tuh, nggak tahu tuh caranya gimana Mbak Nur Hayati Sahid, cara nge-share-nya tuh mungkin bisa jadi ilmu juga tuh buat
Mbak Linda. Tapi ya memang kalau ada videonya lebih gampang lagi. Misalnya nih kita coba tonton video ini deh. Cara itu juga tantangan tuh buat Mas Budi untuk secara general menjelaskan ke orang yang saya gula darah saya segini nih dok, kok tinggi banget? Saya harus apa? Nah mungkin mau Mbak Linda simpelnya coba kamu tonton ini deh. Gitu kan, Mbak? Nah, itu enak. Betul, karena itu kan benar karena mau ngejelasin kan waktunya terbatas ya, Mas. Betul, emang kendalanya pasti kan waktu karena banyaknya pasien. Tapi kalau ada suatu video yang bisa di-share nih, tonton terus berkali-kali. Ya, misalnya gini. Ya kalau ke puskesmas kan pasti dengan kondisi udah gula segitu dicek kan pasti kan Mbak harus membekali dia pulang dengan obat dong, nggak mungkin nggak kan? Iya. Ya, tapi pengennya Mbak sekaligus menitipkan video YouTube YouTube yang dia bisa pelajari sehingga dia pengennya nanti kalau datang lagi ke saya, kamu jalankan gaya hidupnya seperti di YouTube itu, nanti saya maunya ke sini saya tapering down, bukan nambah. Saya maunya nurunin dosis. Kalau kamu ke sini lagi tanda gula kamu nggak turun dengan obat yang saya kasih, berarti kamu nggak rubah pola hidup. Malah saya harus naikkan lagi. Ya, pengennya saya kamu datang sekali, saya kasih obat, tapi tonton, rubah gaya hidupnya, balik, saya turunin obatnya. Pengennya gitu kan? Atau lepas bahkan. Siap. Tuh, Mas Budi. Jadi ngasih PR nih. Maaf ya, Mas. Ya apa. Tapi itu ide bagus, Mbak. Iya. Tapi itu ide bagus karena aku yakin kayak pasien di puskesmas kan rame banget kan. Untuk mempelajari KF ini kan butuh apa ya? Bayangkan aja kalau Mbak harus jelasin satu-satu apa-apa gitu, kapan selesainya nih antriannya, orang yang di belakang udah pada waduh ini kok lama banget sih kalau ketemu dokter pindah. Kan repot. Nah mungkin pengennya Mbak Linda itu seperti itu, jadi treating tapi juga menyiapkan ajuvan terapinya. Treating tapi lurus. Ya. Lurus. Betul. Di treating gejalanya karena kewajiban, gejala dikeluhkan harus diperbaiki di tempat. Bukan di tempat, dikasih penurunnya karena itu tugas, tapi selalu ada memberikan sesuatu kayak video untuk ditonton sebagai ini loh akar masalahnya. Jadi orang yang datang itu nggak cuma aku kalau aku udah ke dokter, ketemu dokter dia kasih obat nggak beres, dia nggak ada pengen mengkoreksi gaya hidup dia yang salah apa, atau dia nggak tahu apa yang salah. Taunya saya kalau udah gula segini, saya taunya minum obat ya seumur hidup. Boleh. Iya. Atau ada juga yang gini, saya udah minum obat kok, berarti saya udah suka-suka dong makan saya apa. Nah itu dia, Mas. Itu yang lebih parah lagi. Kan udah minum obat. Langsung udah nyambung. Yang kayak begitu tuh, Mas. Masya Allah. Jadi nah itu ya. Kan Mbak juga agak sulit punya waktu untuk menasihatinya kan. Maksudnya pengennya biar nasihat itu why-nya tahu sendiri dari video kan. Jadi menghemat waktu gitu kan, maksudnya gitu kan. Iya, betul. Ya kalau gitu aku termasuk yang menunggu. Aku mohon maaf, Mas. Siap. Ini casan aku nggak tahu ini lagi nyelip di mana. Baterai aku 14. Oh iya Pak. Oke. Ini juga udah. Ini juga udah mau selesai nih. Ini udah mau selesai. Ya maaf ya Mas. Dia takut mati tiba-tiba. Tenang aja. Tapi yang penting dia udah ngomong, kita udah tahu. Tenang aja. Dan idenya bagus. Suka aku idenya. Ya mungkin nanti juga kalau tadi di chat Mbak Nur Hayati Sahid bilang dia punya PowerPoint-nya, itu bagus juga tuh PowerPoint-nya kalau itu boleh. Pas digunakan pada saat ada penyuluhan. Penyuluhan. Penyuluhan ya. Itu bisa bikin. Mbak Nur Hayati Sahid itu ada di grup Medical 1. Nanti kalau Mbak di grup ngomong aja, minta dong kalau saya ada penyuluhan, pinjam tuh PowerPoint-nya. Nah itu. Kita dikasih ya Mbak Nur Hayati ya. Tolong dikasih jadi kalau bisa kalau mau seragam PPT-nya juga boleh kasih ke aku. Jadi aku kembangin animasi dari situ. Nah, tuh ide bagus tuh PPT-nya yang Mbak Nur Hayati Sahid kasih ke Mas Budi. Ini Mas Budi ngembangin jadi animasi jelasin, jadi video YouTube deh, bisa di-share juga deh. Nah, iyalah. Jadi koordinasi bisa buat. Mas Tio banyak subscribernya loh Mas. Nanti
Ya kan untuk apa kemanfaatan bersama juga, ya kan? Ya. Gitu. Kayak yang tadi Mbak Linda bilang paling pusing sama yang pasien atau orang yang sudah minum obat terus merasa sudah bebas ya di KF juga sama sih Mbak. Udah merasa ketosis terus nggak jaga tidur, nggak jaga ini sama aja. Sering juga. Jadi itu sifat alami manusia memang. Jadi pada saat merasa fit, pada saat merasa sudah lebih bagus, stamina lebih enak, nah kadang-kadang lupa diri, ya kan. Tapi itu manusiawi, ya kan. Karena pada dasarnya kan tidak ada orang yang mau sakit, itu loh, ya kan. Jadi begitu sudah, apalagi udah dapat obat gitu ya, pikirnya wah habis minum ini aman gitu kan. Padahal tidak, ada tanggung jawab yang tetap harus dijalankan, istirahatkan badannya, rubah pola hidup kan gitu. Kalau enggak dokternya yang nanti pusing kayak Mbak Linda, bolak-balik datang obatnya habis, bolak-balik datang minta Dan apa juga terus. dokter itu keterbatasan waktu. Ya aku sangat mengerti banget dokter itu nggak bisa menyampaikan seperti kita karena mereka juga keterbatasan waktu. Nggak mungkin berjam-jam dengan pasien, ya kan? Pasti kan dia harus ada efektif cara untuk menghemat waktu bekerjanya, gitu kan? Iya. Itu sih memang harus ada something yang simply bisa dikasih sebagai ini coba deh tonton. Yes. Ada waktu tapi tonton. Nah, gitu. Itu kayak ide bagus tuh bisa diterapkan. Nanti banyak pasti insya Allah banyak kalau Mas Budi jadi. Mungkin di grup Medcon banyak juga yang bisa dokter-dokter lain yang juga bakal ngambil YouTube-nya atau PowerPoint-nya untuk membuat orang lain bisa simply-nya mereka memahami gitu ya. Memahami dengan jadi efektif work. Jadi mereka ketemu pasien 10 menit 15 menit tapi pesannya itu yang nggak tersampaikan karena dia kan harus diagnosa dulu, analisa harus nulis resep obat. Tapi kamu buka link ini, kamu buka ini atau apa YouTube ini, coba deh kamu pelajari di situ deh. Insya Allah nanti obatnya kita taper down kalau kamu benar-benar menjalaninya. Gitu. Sip. Ya kayak bekal ya, benar juga sih bekal itu dibutuhkan karena susahnya dokter itu kan para nakes ini kan susahnya ialah waktu. Waktu ini betul Mas, kita aja butuh waktu lama kan, banyak dan lama untuk mencerahkan seseorang kan. Nah, itu dia. Kayaknya cuman kita yang nggak pakai jadwal praktek Mas. Ya. Jadwal Teva. Oke Mbak Linda, moga kasih closing statement. Moga-moga baterainya masih cukup. Sebelum mati nih, ya ini udah merah-merah. Closing statementnya. Kalau dari saya, ya tetap semangat untuk memperbaiki diri ya. Dan apabila keimanan sedang turun ya harus disiram. Ya maksudnya ya ini kan terkait apa yang kita. Oh iya, saya percaya ini KF kan selain kita paham sama teorinya, tapi kalau nggak percaya kan sama aja nggak mau menjalani juga. Oke, sip. Pesannya padat. Maaf kalau saya ada salah kata ya. Santai. Kalau menginspirasi, misalnya ide-idenya juga bagus. Aku ya juga setuju banget idenya nih. Karena ya jujur karena ini kan dapat input yang bagus yang ternyata mungkin ya kalau ada satu hal yang simpel yang bisa bantu untuk pasien saya nggak bisa menjelaskan ya. Ini ide bagus, aku senang malah. Pas akhirnya ini bagus nih. Ide terakhir ini bagus. Mudah-mudahan Mas Budi bisa follow up. Siap. Aku juga lagi nimbun materi kok Mas. Oke, thank you Mbak Linda ya, supaya nggak makin kepikiran sama handphone dia nanti. Monggo di-charge dulu. Santai. Terima kasih banyak. Thank you juga untuk Mas Tio ya, yang nggak pernah lelah
untuk dalam tanda kutip ngelepahin ilmunya. Tapi kita berusaha untuk jadi sumber inspirasi terus ya Mas ya. Karena ya bagaimanapun kita nanti akan simbiosis mutualisme juga dengan para nakes di garda depan. Oke, teman-teman, terima kasih. Bagaimanapun juga waktu yang membatasi, tapi inspirasi, semangat dari para narasumber TFH, baik itu nakes dan juga warrior, tidak akan pernah padam. Simak minggu depan siapa yang akan muncul ya. Jadi teman-teman pastikan jangan sampai ketinggalan. Oke, sampai jumpa dan dadah.